Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba menceritakan kehidupan saya semasa sekolah menengah atas. Jadi waktu saya SMA, saya ke sekolah itu pertamanya itu saya naik angkutan kota. Jadi saya nyambung waktu itu angkutan kota. Kalau di sini disebutnya PT-PT, kalau di Jakarta itu disebutnya Metro Mini, kalau di beberapa kota lain itu disebutnya Mikrolet. Itu berlangsung selama setahun lebih. Di sekolah saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Pertama itu kepanduan pramuka. Kemudian saya juga mengikuti ikatan kerukunan remaja masjid di sekolah waktu itu. Selain itu saya juga aktif di kesenian dan bermain badminton. Jadi waktu itu saya membentuk dengan teman-teman membentuk ekstrakurikuler badminton di sekolah. Saya sempat juga mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA, cuman hanya beberapa bulan dan aku tidak menggelutinya. Yang aku geluti itu hanya ikatan remaja masjid, kepanduan pramuka, dan badminton. Di luar jam sekolah, di luar kehidupan di sekolah, saya sempat aktif bermain breakdance. Sekitar 6 bulan saya bermain breakdance, dan waktu itu sampai tampil di beberapa event dan bahkan sampai mendapatkan juara, dan sempat juga kita dapat honor dari breakdance itu. Selain dari itu, saya aktif bermain badminton. Badminton yang saya ikutin itu kejuaraan-kejuaraan baik lokal maupun sampai ke tingkat internasional waktu itu. Namun karena saya memiliki riwayat cedera yang tidak memungkinkan saya untuk aktif lama menjadi atlet di cabang olahraga badminton, sehingga saya lebih fokus sekolah. Karena riwayat cedera yang saya miliki itu sifatnya akut dan sering kembali, yaitu cedera yang saya pernah alami itu semasa SMP. Waktu SMP saya sempat dalam kejuaraan badminton itu saya sempat cedera sprain engkel. Kemudian waktu SD semasa sekolah dasar saya sempat cedera strain di bahu kiri dan dislocation patellar di sebelah kanan lutut saya, sehingga itulah yang membuat saya jalannya itu kalau dilihat agak pincang-pincang. Itu dampak dari dislocation patellar itu sampai dioperasi waktu itu. Begitu juga dengan cedera strain otot yang ada di bahu kiri saya, itu juga sampai dioperasi waktu itu. Cuman tidak berbekas karena ditutup menggunakan itu. Selain dari itu, penglihatan juga menjadi salah satu faktor yang membuat saya harus berhenti menjadi atlet badminton waktu itu, hanya sesekali. Kalau di sekolah itu ulangan-ulangan di sekolah saya banyak dibantu oleh beberapa teman.
yang mungkin mereka tahu bahwa saya memiliki sebuah penyakit yang dinamakan demensia, sehingga mereka membantu saya karena mereka tahu bahwa saya mungkin sulit untuk menghafal, untuk mengingat sesuatu juga. Itu berlangsung mulai dari saya masuk sekolah sampai saya tamat sekolah ujian nasional. Nah, seperti itu. Jadi beberapa teman saya yang tahu, mereka membantu saya. Selain dari itu, saya juga sesekali masih menggunakan metode yang lama yang saya gunakan semasa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, yaitu membuat catatan-catatan kecil. Dan kadang saya juga masih menggunakan buku catatan yang kecil untuk ketika ulangan itu sesekali kalau jawabannya terdapat di buku tersebut, kadang saya buka dan melihatnya. Seperti itu. Dan semasa sekolah menengah atas itu tidak cukup banyak kegiatan saya. Kalau ke sekolah saya juga sempat naik sepeda waktu itu. Setelah pulang dari pelatihan di Jawa, waktu itu saya mengikuti sebuah pelatihan sepeda di Jawa. Saya diikutkan oleh saya punya keluarga. Setelah itu saya pulang ke Makassar. Saya beli sepeda hasil dari badminton waktu itu. Namun sepeda itu tidak bertahan lama karena hilang waktu itu. Jadinya setelah saya menggunakan sepeda ke sekolah pada kelas 2 SMA, itu saya naik motor. Jadi saya gunakan motor yang digunakan oleh kakak saya. Sesekali saya gunakan untuk ke sekolah waktu itu, dan sempat juga untuk ke sekolah itu harus menjual mobil ayah saya, yang kemudian itu hasil jual mobil itu digunakan untuk membeli motor untuk ke sekolah, dan selebihnya itu digunakan untuk biaya sekolah saya dan saudara saya. Nah, seperti itu. Jadi waktu saya SMA itu, karena saya tahu bahwa saya memiliki penyakit yang tidak tahan terkena panas matahari. Jadi kalau pagi itu saya cepat pergi sekolah setelah jam 6 itu saya sudah pergi sekolah. Sampai di sekolah itu kadang 6:30, belum terbit matahari saya sudah sampai di sekolah. Dan pulangnya itu kalau siang, saya selalu menunggu matahari redup, agak mendung. Saya juga menunggu matahari itu agak sorean sedikit, supaya terik matahari itu tidak begitu panas, baru saya pulang. Atau kadang juga saya gunakan jaket yang lengan panjang supaya tidak terkena terik panas matahari waktu itu. Jadi saya sekolah SMA itu sejak tahun 2004 sampai tahun 2007. Nah, mungkin sekian dulu cerita saya tentang kehidupan saya semasa sekolah menengah atas. Sekian, terima kasih. Jika kalian suka video yang saya buat, boleh subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi